Harga minyak mentah dunia terus anjlok pemirsa, bahkan naik menjadi 16.000 Rp16.250 per liternya dari sebelumnya di angka Rp12.300. Akhirnya membuka 3 jalur antrean. Rakyat kaget, pengguna kendaraan menjerit dan pengemudi ojek online ikut dunia terus anjlok pemirsa, bahkan per hari ini menyentuh harga 70. Gue gak ketahuan ya kan, siapa tahu ada yang kejebak. Tuh. Lah, yang bener aja nih turun setengah harga. Datengin ah. Katanya di HP turun, tapi pas datang sama aja ternyata. Aduh, tadi lihat di internet katanya harga bensin turun. Tapi nyatanya pas ke sana masih sama aja, sama-sama mahal juga. Salah. Nah, tadi merupakan dampak negatif dari seorang yang tidak memiliki kemauan untuk mencari tahu apakah informasi yang didapat itu benar atau enggak, atau sumber dari informasi ini kredibel atau enggak nih. Nah, fenomena tadi merupakan bentuk nyata dari rendahnya kemampuan literasi digital dimiliki oleh orang tersebut. Sebelumnya, mari kita cari tahu soal literasi digital. Kalau kamu punya HP, punya internet, dan aktif di media sosial, apakah itu sama dengan kamu benar-benar melek akan dunia digital? Karena punya internet itu nggak tentu kamu punya kemampuan literasi digital. Lalu apa itu literasi digital? Jadi literasi digital adalah kemampuan untuk mencari tahu informasi secara cerdas nih. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax, lalu menjaga data pribadi kita, serta menjaga dengan bertutur kata atau menjaga sikap kita di dunia maya atau di sosial media ini. Jadi ini bukan cuma soal bisa main HP, tapi cara bagaimana kita berinternet secara cerdas. Sekarang kita lihat faktanya. Jadi menurut data pada tahun 2025, pengguna internet di Indonesia itu mencapai angka 212 juta orang. Angka yang besar bukan? Itu setara dengan 75% penduduk di Indonesia. Tapi dengan angka yang besar itu belum dibarengi dengan kemampuan literasi digital yang cukup. Ini dibuktikan dengan data dari Indeks Literasi Digital Indonesia pada tahun 2024. Ini hanya mencapai angka 3,78 dari skala 5. Artinya ini masih masuk kategori sedang, belum baik. Kemampuan membaca dan berpikir kritis masyarakat kita pun tak lebih baik. Ini dibuktikan dengan skor PISA masyarakat kita pada tahun 2022 itu hanya mencapai angka 259. Ini bahkan lebih rendah daripada 2 tahun sebelumnya yang mencapai angka 271. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata 68% pengguna internet di Indonesia adalah anak muda. Tapi kemampuan literasi digital mereka itu hanya mencapai pendidikan cukup. Jadinya ini membuktikan bahwa orang-orang bisa mengakses internet dengan mudah, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan internet yang baik dan bijak. Setelah kita diperlihatkan dan dipertunjukkan oleh Raffi data-data dan angka-angka yang cukup besar tadi mengenai fenomena ini, sekarang kita harus memahami dan mempertanyakan bagaimana sih fenomena ini dapat terjadi. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan fenomena ini terjadi, khususnya di Indonesia. Yang pertama, ada kesenjangan akses dan juga infrastruktur. Banyak orang mengira bahwasanya akses dan infrastruktur, terutama internet, itu sudah tersebar luas di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Nyatanya, kesenjangan akses internet saja masih sangat besar. Data di lapangan menunjukkan bahwasanya, menurut APJII, persebaran internet di Indonesia itu masih didominasi oleh Pulau Jawa. Sementara di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, itu masih sangat minim. Karena apa? Karena aksesnya mahal dan juga terbatas. Apa dampaknya? Dampaknya bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah itu menggunakan internet hanya sebatas hiburan dan juga
komunikasi yang instan, tidak digunakan untuk mengasah skill mereka terhadap literasi digital. Yang kedua, sekolah-sekolah yang ada di negeri kita tercinta ini masih mengajarkan para muridnya bagaimana cara menggunakan, bukan cara berpikir. Kurikulum di Indonesia masih sangat gegap dalam mengatasi pada pelajarannya mengenai derasnya arus informasi. Data di lapangan menunjukkan bahwasannya menurut laporan PISA dari OECD, mereka mengatakan bahwasannya kelemahan terbesar siswa-siswa di Indonesia adalah mereka tidak bisa membedakan antara fakta dan opini, serta mereka tidak bisa menilai kredibilitas dari sumber-sumber informasi yang mereka terima. Dampaknya, di sekolah-sekolah di Indonesia, mereka masih mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara mengaplikasikan suatu aplikasi, bukan mengajarkan para muridnya terkait bagaimana mereka memandang suatu informasi. Sehingga kita mahir dalam teknologi, tetapi rapuh dalam menerima informasi. Yang ketiga, rendahnya minat kita dalam membaca, dan juga cepatnya kita dalam membagikan informasi yang belum kita ketahui kebenarannya. Rendahnya literasi digital di Indonesia disebabkan oleh perpindahan dari kita membagikan informasi dan menerima informasi secara konvensional sehingga beralih ke media sosial. Data di lapangan menunjukkan bahwasanya menurut Kemenkominfo dan KIC, masyarakat Indonesia cenderung membagikan informasi yang menggugah emosional mereka. Tawa, sedih, kagum, mereka membagikan itu semua berdasarkan keinginan mereka, dan mereka membagikan itu tanpa adanya proses cross-check. Dampaknya apa? Dampaknya masyarakat di Indonesia cenderung menerima informasi-informasi di media sosial yang berdasarkan keinginan mereka, berdasarkan emosional mereka, serta mereka cenderung menikmati informasi dari judul yang clickbait, bukan menikmati dari isi yang tersedia di berita tersebut. Kemudian, nilai kewarganegaraan apa sih yang dilanggar? Yang pertama adalah tanggung jawab warga negara. Nilai kewarganegaraan menekankan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab atas informasi yang diterima dan disebarkannya. Rendahnya literasi digital membuat mereka menyebarkan hoax dengan mudahnya dan tanpa verifikasi terlebih dahulu, yang dimana itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan. Yang kedua adalah berpikir kritis. Salah satu kompetensi inti nilai kewarganegaraan adalah dengan melatih kemampuan berpikir kritis atas informasi. Warga yang memiliki literasi digital yang rendah, mereka akan cenderung lebih menelan informasi itu secara mentah-mentah, yang membuatnya mereka lebih mudah terprovokasi dan dimanipulasi. Yang ketiga adalah nasionalisme dan bela negara. Nilai kewarganegaraan mengajarkan kewaspadaan terhadap ancaman terhadap NKRI. Di era digital ini, ancaman itu dapat berupa konten radikalisme dan propaganda asing yang sasarannya itu warga yang kurang melek digital. Jika kita mendapat suatu informasi, ada langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, stop dulu, jangan langsung sebar informasinya. Yang kedua, kita bisa cek informasi tersebut valid atau benar nggak nih. Baru setelah terbukti benar atau valid, kita bisa langsung share ke teman-teman atau yang lainnya. Nah, kemudian, jadikan literasi digital sebagai dari bagian kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil seperti mengikuti akun-akun yang kredibel, kemudian biasakan membaca berita sampai tuntas. Jika ditemukan keraguan, bisa didiskusikan dengan orang terdekat. Lalu, solusi yang ketiga adalah kita harus melaporkan berita-berita hoax yang kita ketahui. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi melindungi ruang digital yang kita pakai sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaporkan berita hoax yang kita ketahui melalui website aduankonten.id milik Kominfo.